Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Mutupedia dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami di kajian tahsin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid yang nanti akan kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pentingnya belajar ilmu tajwid. Yang kedua adalah keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Dan yang ketiga adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Para pemirsa Mutupedia dimanapun Anda berada, kita mulai kajian kita hari ini. Yang pertama adalah kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Al-Quran dibaca sesuai dengan ilmu tajwid. Sebagaimana dalam firman-Nya bisa dilihat di surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Warattil dan bacalah Al-Quran tartila dengan sebenar-benarnya tartil. Yang mana tartil di sini yang dimaksud adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Para pemirsa Mutupedia dimanapun Anda berada, bahkan Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa al-akhdu bit tajwid hatmun lazimun. Membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah sesuatu yang wajib. Ini membuktikan bahwa kita harus mempelajari ilmu tajwid agar bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Bahkan dalam sebuah hadis dikisahkan ada salah satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi yang ahli dalam membaca Al-Quran. Bahkan saking keahliannya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man arada ayyaqra al-Qur'an kama anzalahur rahman falyaqra ala qiraati Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Jadi di sini dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang mahir dalam bidang Al-Quran. Kemudian pada kisah ini, Ibnu Mas'ud pada suatu saat mengajar para santrinya. Kemudian pada suatu saat beliau meminta salah satu santrinya untuk membaca satu ayat, yaitu di surat At-Taubah ayat 60. Beliau meminta salah satu santrinya untuk membacanya, yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Salah satu santri tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i. Fuqara'nya itu dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Maka oleh Imam Ibnu Mas'ud itu disalahkan. Ketika santrinya membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i dibaca pendek, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini. Mahakada aqra'ani Rasulullah SAW. Bukan seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepadaku. Artinya, apa yang dibaca oleh santrinya ketika membaca lil fuqara'i itu pendek, itu disalahkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang benar adalah dibaca panjang sampai dengan 5 harokat. Yang mana ini disebut dengan mad wajib muttasil yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Para pemirsa Mutumedia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dasar inilah maka kita harus senantiasa untuk mempelajari tajwid agar bacaan Al-Quran kita menjadi berkualitas, sehingga nanti kita akan termasuk orang yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran besok akan dikumpulkan
bersama para kekasih Allah. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Tetapi tidak usah khawatir, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama karena dia mau belajar Al-Qur'an, yang kedua karena kesusahan membaca Al-Qur'annya, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk pada level mahir, level di mana orang ini akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah, maka tidak ada kata lain, kita harus terus belajar, dan belajar agar bacaan kita sesuai dengan kaidah tajwid yang benar.